Mereka itu ikut berjuang sama tentara-tentara Belanda melawan yang di Jayakarta itu, Jakarta Iya. Batavia. Itu mereka nyerangnya malam. Itu ilmu itu bisa ngeluarin vampir itu dari tubuh dan bisa membakar. Di situ ada sosok tinggi banget. Ya, tiga-tiganya ngeliat. Sosok tinggi banget sambil ketawa. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Boyo dan saya Leo dalam Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Nah, kita kembali lagi nih Mbak. Iya. Lama udah nggak jumpa lagi. Jumpa lagi Bersama Leo di sini. Nah, tema kita hari ini Mbak, Dracula. Ya. Dulu aku Dracula. sempat nggak percaya Mbak, masa Dracula, sorry. Masa Dracula kita import ke sini untuk mengobrak-abrik Indonesia. Tapi ternyata memang dari dulu udah ada ya Mbak ya. Ada. Semenjak Sebenarnya yang namanya itu kalau ininya itu vampir ya. vampir. Tapi Vampir. setahu aku sih vampir kan gini-gini Mbak. Itu vampir Pocong. Asia. Ya, vampir Asia semi pocong Asia, cuma iya. bisa lanjutin. Vampir Asia yang sono. Mandarin. Iya, iya. Iya kan vampir itu. Soalnya itu kalau kita vampir, bahas terus Dracula. kalau Dracula itu namanya seseorang. Oh, itu nama, Bang. Nama Count Dracula itu. Oh. Jadi kayak apa ya? Dia itu salah satu kayak jenderal gitu. Jenderal atau panglima kerajaan di Inggris kalau nggak salah. Yang punya kekuatan khusus. Iya. Oh. Jadi kekuatan khususnya itu kayak apa? Ilmu yang ini loh, ilmu kekebalan. Iya, iya. Jadi mereka, tapi perjanjiannya antara siapa? Pemakai ilmu itu sama Manusia sama biasa. setan juga, Oh. sama iblis gitu. Tapi kan dia membantu itu, Mbak, tentaranya. Apa membantu kayak Belandanya itu, Mbak? Bantu Berarti pasukan. Kan Dracula ini Dracula itu sebenarnya makhluk niatnya yang bela negara. Iya, bela negara. Dia nggak mau negaranya dia itu dikalahkan apa diejek-ejek. Jadi dia tetap nasionalis Ya, walaupun bukan manusia, Mbak. Jadi waktu itu vampir itu dia jadi ikut vampir gara-garanya waktu di perang salib. Oh iya, Mbak. Jadi dia diserang sama negara Islam. Timur Tengah ya, Iya, negara Timur Tengah ya. Timur Tengah. Iya. Terus dia mengabdikan dirinya menjadi vampir. Berarti kita bisa nganggep dia itu udah bukan manusia atau masih manusia, Mbak? Sebenarnya setengah manusia. Oh. Tapi kalau lebih dari waktu yang udah ditentukan, dia akan selamanya menjadi vampir. Gitu. Iya, iya. Jadi ada perjanjiannya sendiri. Lah terus mereka dulu pas kayak di Tunjungan itu Mbak, di Siola. Mereka itu ikut berjuang sama tentara-tentara Belanda melawan Nah, ini Mas Leo, rakyat kita. aku tak ceritain ya waktu aku SD. Aku SD itu pernah main sama teman-temanku. Aku bertiga. Aku sama dua teman. Iya. SD kan wes SD ku daerah-daerah situ. Iya. Di tengah situ kita main ke pertokoan itu ya. Pas aku naik lift, itu tiba-tiba di tengah itu berhenti. Di tengah-tengah ini. Set. Pas kita buka-buka itu tembok.
Oh, pintu liftnya tetap buka, tapi Buka, tembok. tapi tembok. Terus di situ ada sosok tinggi banget. Ya, tiga-tiganya ngeliat. Sosok tinggi banget sambil ketawa. Ngebrasin ini, apa namanya? Jubahnya. Kena sama kaki. Kerasa. Oh, kerasa, Mbak. Gitu. Iya, kerasa. Loh, dia Ketawa, wah. Nah, kita anak kecil ya. Berok-berok lah, wah. terus akhirnya adu-adu. Terus Wah, sambil mencet-mencet lagi kan. Oh. Gak nutup-nutup. Iya, berarti dia di atas sama Mbak adu-adu teriakan gitu sama Iya. Mbak. Dia Dia ketawa. Wah. Jadi dia wah. Aku juga tertawa. Tak kira seling-seling gitu, Mbak. Ada Enggak enggak? diadu, enggak. Barengan. Oh iya, Wah. bodoh-bodoh. Iya. Iya, Mbak. Ade kaget kono koyo Tetep ane ketawa, iya, kayak ate nyocop bun-bunane ade ngene. Nah, terus, Mbak, terus liftnya? Salah satu temanku nangis. Akhirnya nyoba-nyoba, gak iso nutup. Ada nggak sampai semenit sih. Akhirnya nutup set. Terus turun lagi kita. Lari. Terus pulang. Mancoku nangis siji. Tapi tetap lari, Mbak. Tetep lari. Wah. Jadi SPG kok kaget lah. Ada yang kurang ngerti SPG sing ngono ya. Iya. Ada sih. Speaking. Oh, apa iku ngono tau. Ada tetep mlayu metu teko Pusat perbelanjaan itu. Iku nyoto iku. Nyata ya, Mbak. Nyata. Ya? 2D lah. Belum 3D ya, tapi wis kena iki. Iya, udah apa? menyentuh, 2D? udah 3D. 3D ya itu. Oh, iya, 3D. Karena sudah bisa Terus kena segel merasakan. kok, sep Iya. gitu. Is gak terlupakan ya, Mbak, itu ya. Enggak, sampai sekarang Soalnya aku masih apalagi, ingat. bareng teman-teman juga ya. Ya umur 9-10. Pokoknya kelas 6 dulu aku. Pokoknya kejadian itu aku masih ingat. Tuh. Tapi emang berarti bisa kita bilang mereka bukan makhluk gaib dong, Mbak? Bukannya kalau makhluk gaib misalnya kita bisa tembus atau apa itu? Dia tembus, jadi tembus gini ya. Iki sosoknya, tapi aku ngeliat tembok di belakangnya. Tapi warnanya kelihatan. Dan jubahnya kerasa, nyentuh. Berarti asal muasalnya Dracula ini dari tadi itu dari yang perang salib itu ya, Mbak? Perang salib itu Perjanjian. dia merasa, si Dracula itu merasa aduh tertekan iki. Iya. Pasukanku tertekan, terus dia bingung kan, udah pasukan musuh udah mendekat. Terus akhirnya dia istilahnya kok topo ya. Iya, istilah Iya, semedi. topo semedi dalam gua. Akhirnya di situ ketemu sama iblis itu. Terus akhirnya dia bikin perjanjian, gak apa-apa kon jadi tapi dalam beberapa waktu kalau kamu bisa selamat dari hukuman ini, kalau nggak selamat tuh akhirnya jadi Dracula terus. Tapi kalau bisa ya balik dari jadi manusia. Oh, masih bisa. bisa gitu. Oh. Jadi mereka tuh kebal senjata. Terus apa lagi? Kuat. Senjata apa kuat. namanya? Tenaganya berlipat-lipat. Iya. Terus kelemahannya juga ada. Bawang. Kayak film-film mau itu bawang beneran nggak sih, putih. Mbak? Nggak Pakai mau bawang putih? Memang enggak. Kalau itu Mbak katanya sempat Mbak dulu tahu cerita kasih darah. Yang dulu gimana itu? Tahu terus cerita? ya itu kelemahannya ya, bawang terus sama peluru perak ya. Ah iya, silver. Kayak di film-film itu Ya, beneran memang mereka perak, lemah ya. sama perak ya. Terus sama sinar matahari. Iya. CAD kayak film itu apa sing nyumun Moon Knight. bukan sing ganteng Twilight. Iya, Iya. nyumun ya itu kan. Iya, sama iya, ya. iya. Jadi kalau kena sinar matahari sudah glowing. Iya. Padahal mereka mukanya emang Dracula dikisahkan mukanya pucat gitu, Mbak. Pucat. Putih gitu. Nah, Bahas tentang Mbah tahu ceritain mereka bisa kalah sama bawang sama darah.
Nah, itu darah hewan darah ayam. ayam. Jadi kelemahannya dulu itu mereka masuk ke pesisir Jawa Timur. Masuk pesisir Jawa Timur itu sengaja dibawa ke sini. Ilmunya itu sengaja dibawa ke sini. Terus yang pakai juga bukan orang luar yang sembarangan. Mereka juga kayak panglima, jenderal. Ya, yang ada pakai ilmu khususnya, itu. pangkat Iya. khususnya. Jadi itu pasti kebanyakan mereka pakai itu. Jadi kayak kebal terus apa namanya? Yes, ngono lah. Ya. Terus mereka itu di satu saat mereka nyerangnya pasti malam. Kayak waktu yang di Jakarta Iya. Batavia, itu mereka nyerangnya malam. Nyerang pasukan Iya. ini ya, Indonesia ya, malam. Aku kira dulu itu bakalan cuma manusia bentrok gitu. Ternyata ada Enggak. makhluk khusus yang Iya dibawa. pasti. Karena apa? Di Indonesia sendiri, Nusantara sendiri ya orangnya sakti-sakti. Iya sih, Mbak. Nggak cuma orang Indonesia, toh mereka juga ya pasti butuh treatment khusus Iya. buat ngalahin itu orang-orang kita. Iya sih. Jadi pas waktu di pesisir, tak lanjutin ya. Iya, Mbak. Pesisir itu mereka menempati kayak gedung-gedung pemerintahan seperti di pusat pertokoan yang di Jalan Tunjungan itu, terus hotel di Jalan Tunjungan itu, terus pokoknya kota-kota tua yang ada di pesisir. Apalagi yang masih Apalagi bangunannya yang kayak di Belanda gitu. ya, apalagi di salah satu hotel yang di Lawang ya. Di Malang. Lawang. Iya, di daerah Lawang itu ada hotel Yang kita dari nggak dulu pernah sudah- masuk ya. Iya. Yang kita udah mau masuk. Tapi Kita keluar. waktu kita mau masuk itu, Mas, di situ kita dihadang sosok itu. Oh, yang pas itu Mbah cerita di pintu masuknya itu kan ya, sebelahnya reception. Iya, terus nanti. Kalau aku pas itu ngerasa di lantai 2-nya, Mbak. Sampean sing munggah ya? Iya kan kita kan sempat nyari kamar kosong itu ternyata kita cuma boleh satu kamar, itu pun cuma boleh 3 penghuni. Iya. Nah setelah kita lihat kamar kok di ruang tamu lantai 2 tuh dari lukisan sama atmosfer ruangannya tuh benar-benar nggak seperti pada umumnya. Serem ya. Yo singup. Ya mungkin kalau ada kesempatan lain kita berdua Iya. dan teman-teman bisa. Sampai naik ya Radi. Terus Mbak Boyo Tak pantau dari luar. baik. Nah, pas mereka udah masuk di pesisir, Iya. kita kan juga punya kayak apa kiai-kiai gitu, terus pasukan-pasukan panglima kita juga yo enggak asal kosongan gitu. Mereka juga pergi kiai, yo ngaji, yo dikasih rapalan, dikasih apa. Berarti dulu tentara kita yang kiai ada ya? Banyak kiai-kiai zaman dulu kan yo sakti-sakti. Iya. Tirakatnya lebih kuat dari yang sekarang gitu loh. Makanya di seluruh pesisir Jawa Timur setiap rumah itu dikasih silang darah ayam di atapnya, di gentengnya dikasih silang darah ayam Buat menolak buat menolak Dracula itu. Dracula vampir. vampir. Dan mereka pasti nggak mungkin mengganggu kalau udah ada darah ayam atau gimana, Mbak? Nggak berani dekat. Saya baunya kan udah Nyengat. nyengat. Nah, Ya, terus itu soal dikasih darah. kelemahan mereka selain darah gitu, kita bunuhnya gimana, Mbak? Selain pakai sinar matahari. Nah, itu Kalau pernah. misalnya malam diserang. Nah, kita ya, kalau sama kiai-kiaiku, biasanya kiaiku ngajari pas
gawe semedi, atau mereka ada satu ilmu yang namanya apa nih gak salah itu lembu sekilan ya. Itu ngapain, Mbak? Ada lembu sekilan, ada brajamusti, ada gembo geni. Itu ilmu itu bisa ngeluarin vampir itu dari tubuh dan bisa membakar ilmu vampir itu sendiri. Iya, iya. Udah ada salah satu contohnya itu Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Sultan Agung Mataram. Iya, Mbak. Kebetulan pernah ngelawan VOC, namanya VOC. Dia ngebunuhnya dengan cara Rogo Sukmo, tapi dia punya ilmu yang lain. Yang aku sebutin tadi. Iya. Dia datang ke tempatnya pemimpin VOC, cuma didatangi itu aja. Pakai Rogo Sukmonya. Kemudian mati. Kemudian langsung mati. Iya. Wah, sakti ya. Enggak kan, oleh sakti orang Indonesia nih. Berarti dulu ada ratusan atau lebih Ratusan. Dracula Ratusan. Gak hanya di Pulau Jawa. Di seluruh Nusantara ya ada. Soalnya dulu. Luar negeri loh ada. Iya, Sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang. Tapi mereka kayak itu enggak? Kayak jiwa. Iya sih, Mbak, kayak abadi ya. Tapi kalau misalnya kita manusia yang polos, nggak mau berbuat apa-apa, maksudnya kita emang menghormati, mereka bakal tetap ganggu nggak, Mas? Soalnya kan mereka ngincer darah manusia lagi. Terutama perjaga dan perawan. Kalau itu kan masih perjaga, tapi kalau balik lagi ke imannya, Ya. kalau kuat ya susah dimasukin. Misalnya kalau mereka ilmu itu udah masuk ke orang, dia akan nyucuk gitu. Iya. Dan sampai sekarang makanya mereka jarang ganggu. Kenapa? Di beberapa tempat itu mereka dikasih sesaji berupa darah. Iya. Jadi sih diingu. Makanya dia nggak mengganggu. Yo, nggak sampai ganggu. Nah, ini aku penasaran lagi, Mbak. Apa Dracula bisa beranak pinak? Dan itu dengan manusia atau dengan sesamanya? Atau dia mau nikah beda golongan kayak ke kuntilanak, ke lainnya? Mungkin mereka mau hybrid, bikin pasangan adat luar negeri sama dalam negeri. Jadi gini, kayak yang di ini kan umpamanya udah merasuki badan kasarnya manusia ya. Iya. Itu bisa beranak pinak dari situ. Oh, berarti tetap Kayak kayak iki. wujud manusianya. Kayak film alien. Alien yang mana itu, Mbak? Sing wedok sing moro-moro meteng. Sing duduk. Twilight tuh meteng. Oh iya, kalau di film Twilight ya meteng sih. Berarti dia bisa sama manusia. Bisa hybrid. Jadi menurut Mbah, kesimpulan apa yang bisa diberikan tentang Dracula ini yang sampai sekarang mereka abadi tapi mungkin karena kita hidup makin berkembang udah masa bodoh lah sama kehidupan astral, yang kehidupan mereka bukan astral ya, mereka ya. Kehidupan lain lah, ilmu yang menjadikan jiwa mereka terkurung di situ. Iya. Gimana, Mbak? Jadi kalau nafsu atau punya kepinginan yang berlebih, mbok yo pakai ilmu sing sewajarnya aja, putih gitu ya. Iya. Nggak usah sampai menggadaikan jiwa kita ke
makhluk lain ya. Tuh. Atau bersekutu ya. Ya, Bahasanya bersekutu. Baik Bang. Tetap santai dan waspada Ya. atas lingkungan itu ya. Iya. Next kita membahas tentang makhluk astral yang lain di channel kita. Jangan lupa Like, komen, share, dan nyalakan notifikasi Asa Dua Dunianya yang berbentuk lonceng. kita pamit dulu. Mungkin ada komen-komen yang Mau diskusi? Iya. Atau mau bertanya silakan ditulis di bawah. Kita selalu balas kok. Kalau Iya. mau diskusi baik, diskusi jahat juga kita Iya, balas. iya. Jangan lupa kasih nomor telepon. Untuk apa Mbak? Nomor telepon. Ya siapa tahu di WA. Oh iya. Kalau malu di komen bawah langsung WA aja. Iya, kita ada konsultasi nih, WA-nya di deskripsi nih Ya. dari teman kita ya. Oke, jangan lupa ikutin terus kita di Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa Dua Dunia.